Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Yusar Maulana dengan nomor NIM 25721194. Saya diamanahi untuk membuat tugas ujian tengah semester mata kuliah Islam Ulil Albab, yakni menyebutkan dan menjelaskan 3 ilmuwan Muslim: Al-Khwarizmi. Komputer, kalkulator, atau bahkan AI mungkin gak bakalan ada tanpa seorang ilmuwan Muslim pada abad ke-9 yang bernama Al-Khwarizmi. Beliau lahir sekitar 780 Masehi di Khwarizmi, sebuah wilayah yang sekarang masuk Uzbekistan. Masa kecilnya memang tidak banyak tercatat, tetapi ia tumbuh di sebuah era yang luar biasa. Era di mana peradaban Islam sedang berada di puncak kejayaan. Waktu itu, Baghdad adalah pusat ilmu pengetahuan dunia. Bayangkan saja, sebuah kota dengan perpustakaan raksasa yang bernama Bait Al-Hikmah atau House of Wisdom, tempat berkumpulnya ilmuwan, penerjemah, dan filsuf dari berbagai belahan dunia. Di sanalah teks-teks kuno dari Yunani, India, dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Al-Khwarizmi menjadi salah satu bintangnya yang paling bersinar di sana. Bukan hanya penerjemah, tetapi juga pencipta ilmu baru. Sains yang tadinya hanya berupa pengetahuan acak, mulai ia susun menjadi sistem yang jelas. Pada zamannya, orang-orang Eropa masih terjebak dalam zaman kegelapan. Ilmu pengetahuan stagnan. Sementara di Baghdad, peradaban Islam justru melesat maju, dan salah satu motor penggeraknya adalah Al-Khwarizmi. Ia mulai menulis karya penting di bidang matematika, astronomi, geografi, dan bahkan logika pemikiran. Namun, ada karya terbesarnya, kelak akan mengubah cara manusia berpikir tentang angka dan rumus selamanya. Ibnu Sina. Ada satu ilmuwan Islam yang ilmunya bukan cuma dipakai pada zamannya, tetapi menjadi dasar kedokteran di beliau dikenal sebagai Avicenna. Beliau bukan cuma dokter, beliau juga filsuf, matematikawan, ahli fisika, penyair, dan semuanya ia kuasai di umur remaja. Lahir pada 980 Masehi di wilayah Persia, Ibnu Sina sudah menjadi penghafal Al-Quran sebelum umur 10 tahun. Satu hal yang bikin dunia takjub dengan manusia yang bernama Ibnu Sina adalah otak cerdasnya. Beliau mulai belajar logika, geometri, astronomi, dan pengobatan di usia 13 tahun. Dan bahkan sebelum umur 18 tahun, beliau pernah menyembuhkan sultan yang dokter-dokter lain belum bisa nyembuhin. Sebagai gantinya, beliau dikasih akses untuk ke perpustakaan kerajaan. Itu tentunya menjadi titik balik bagi beliau. Coba saja bayangkan, anak muda yang haus ilmu dikasih akses ke ribuan buku langka dari Yunani, India, Arab, bahkan Persia. Itu bisa menyerap semuanya. Namun, semua itu belum ada apa-apanya dibanding apa yang beliau tulis di buku yang membuat ia dikenal sebagai Bapak Kedokteran. Ibnu Al-Haytham. Apakah bisa membayangkan jika kalau bukan karena seorang ilmuwan Muslim pada 1000 tahun lalu bernama ia biasa dikenal Al-Hazim. Ibnu Al-Haytham lahir pada 965 Masehi di Basra, Irak. Pada masa itu, dunia Islam sedang berada di puncak kejayaan ilmu pengetahuan. Kota Basra Al-Haytham dikenal sangat amat cerdas dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas. Awalnya, ia belajar agama, filsafat, dan sastra Arab, tetapi ia cepat berpaling ke ilmu pasti.
seperti matematika, fisika, dan astronomi. Lalu dikenallah sebagai sosok yang gemar bertanya, mengapa cahaya bisa membuat kita melihat? Apakah mata mengeluarkan sinar atau justru menerima cahaya? Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena di zamannya teori penglihatan masih penuh salah kaprah. Ada yang percaya bahwa mata manusia memancarkan cahaya untuk melihat. Di situ Ibnu Al-Haythim tidak puas dengan jawaban semuanya. Ia lalu bertekad membuktikan dengan ilmu dan eksperimen. Perjalanan ilmunya kemudian membawa ke Mesir, di mana ia bekerja di bawah Kekhalifahan Fatimiyah. Dan disinilah awal mula karya monumentalnya lahir, sebuah karya yang kelak mengubah dunia.